Shalom, salam jumpa buat kita semua, Bapak Ibu Saudara semua. Perkenalkan, saya Alvin Paron, saya dari Kota Ambon, dan hari ini saya dipercayakan untuk berbagi dengan kita semua. Saya akan berbagi tentang satu tema yang menurut saya dan menjadi pesan yang penting buat kita, bahwa gereja yang menggoncangkan dunia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, panjang sabar-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami ada, itu cuma karena-Mu Tuhan. Sebab itu terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Biarlah apa yang kami dengar itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami ini. Sebab itu kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Arahkan kami Aba, bawa kami sampai kepada masuk dalam setiap agenda-Mu Tuhan. Supaya demi nama-Mu saja kemuliaan dan hormat kami. Terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau bagikan ini merupakan pesan yang penting untuk kita sebagai gerejanya, supaya kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kehidupan di depan. Gereja yang menggoncangkan dunia. Waktu kalimat ini, Bapak Ibu Saudara dengar, apa kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Apakah benar gereja menggoncangkan dunia? Atau gereja yang justru tergoncang oleh dunia? Kita bisa lihat keadaan dunia hari-hari ini tidak baik. Kelaparan, kekerasan terjadi di mana-mana, bencana alam, peperangan. Bahkan ada di dalam satu negara yang pernah kita dengar, Alkitab ditarik dari sekolah-sekolah. Dan masih banyak lagi, apalagi bangsa kita, dengan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran semakin banyak. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar mulai tutup, mengakibatkan tingginya keluarga-keluarga miskin, yang mengakibatkan banyak perceraian terjadi. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Bagaimana gereja meresponi keadaan ini? Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan dan apa yang sedang dikerjakannya, maka kita akan cenderung untuk menghakimi Tuhan. Dan kita akan menyalahkan Dia lewat semua keadaan yang kita hadapi. Makanya penting sekali untuk kita untuk terus mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sengaja menggoncangkan supaya ada yang tinggal tetap. Ini penting. Yang tinggal tetap itulah yang Tuhan maksudkan, gereja yang bertahan dalam goncangan. Buka dengan saya Matius 16 ayat 18, itu yang akan menjadi dasar dari apa yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama kita ini. Matius 16 ayat 18, kita mengatakan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, Yesus mengatakan bahwa aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, dari awal Tuhan sudah kasih tahu
satu keinginan Tuhan, keinginan Allah, mimpi Allah terhadap umatnya, yaitu gerejanya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini bukan tentang gedung yang mewah, gereja dengan fasilitas yang terbaik, atau apapun itu. Karena itu bukan esensinya. Nah, kegagalan gereja dalam hal ini adalah berusaha membuat orang kagum akan gedungnya dan bukan hidupnya. Sekali lagi saya mau katakan, kegagalan sebuah gereja adalah berusaha untuk membuat orang kagum dengan gedungnya dan bukan hidupnya. Manusia terobsesi dengan yang model kayak begitu. Pengen, wow keren ya, gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, bermerek, nyaman. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu. Itu apa? Keinginan, itu mimpi, itu terobsesi manusia di dalamnya. Tapi itu bukan yang Tuhan maksudkan. Karena ingat, semua fasilitas itu cuma pendukung, bukan esensi dari tujuan Tuhan. Karena semua fasilitas itu cuma pendukung, bukan esensi dari tujuan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita habiskan waktu dengan sesuatu yang bukan esensi. Saya mau ingatkan sekali lagi untuk kita semua bahwa jangan habiskan sesuatu yang bukan esensi. Jangan habiskan waktu kita untuk sesuatu yang bukan menjadi tujuan Tuhan. Tapi mari temukan tujuan Tuhan dalam diri saudara. Karena waktu kita menemukan tujuan itu, kita bangun hidup kita di dalam tujuan Tuhan itu, maka dampaknya akan menjadi satu dampak yang besar. Ingat, untuk terus bertanya buat Tuhan, apa sih yang Tuhan mau lewat hidup kita, lewat gereja kita di mana kita ada, gereja lokal kita. Karena penting sekali kita mengerti dan memahami, supaya pada akhirnya kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kita akan melihat hasilnya. Lalu, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan alam maut tidak dapat menguasainya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, umat atau jemaat yang tahan banting dalam segala macam goncangan, itu yang Tuhan maksudkan. Bahwa dia mempunyai satu keinginan besar, mimpi dia membangun jemaat yang tahan banting di dalam segala macam goncangan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Dan ingat, sejarah pernah mencatat bahwa murid-murid Yesus, jemaat mula-mula, mereka semua bertahan dalam iman mereka. Mereka tidak gentar dengan ancaman, penindasan, atau apapun itu yang membahayakan keselamatan mereka. Demi satu Injil yang harus diberitakan. Demi kabar baik yang harus kita beritakan. Apa yang menjadi alasan mereka bisa membuat mereka bertahan seperti itu? Yang pertama, pengenalan yang benar akan Kristus. Pengenalan yang benar akan Kristus ini menjadi dasar penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita percaya kepada Tuhan. Pengenalan itu menjadi dasar yang penting bagi kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Buka dengan saya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Kenapa kita penting mengenal Tuhan dengan benar? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu,
Yesus sedang berbicara, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kekristenan bukan cuma soal kita percaya, tetapi kita harus mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kekristenan kita bukan cuma soal kita percaya, tetapi kita harus mengenal Dia satu-satunya Allah. Dan Yesus Kristus adalah orang yang diutus. Sebab begini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa percaya kalau kita tidak pernah mengenal. Pengenalan kita akan Kristus perlu berakar kuat di dalam kita. Bapak Ibu bisa melihat bahwa waktu kita memilih untuk menjadikan istri atau suami dalam pernikahan kita, itu tidak mudah. Itu bukan cuma soal percaya kan, tapi bagaimana sampai percaya itu jadi, yaitu mulai dari proses kita dalam pengenalan hari demi hari, waktu demi waktu. Butuh waktu dalam proses pengenalan, tidak mudah. Tetapi itulah yang membuat kita akhirnya percaya untuk menjadikan Dia pendamping dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Kristus dalam kehidupan hari-hari juga memperkenalkan dirinya lewat kehidupan kita. Waktu Bapak Ibu sakit, Tuhan tampil dengan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan. Waktu kita mendapat jalan buntu, Dia bilang, akulah jalan, temukan jalan itu. Dialah pribadi yang memperkenalkan diri. Itu sebabnya pengenalan akan Kristus perlu terus berakar kuat di dalam hati kita. Itu yang membuat kita tidak bisa diombang-ambingkan dengan berbagai persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, maka reaksi kita akan datang spontan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Waktu tantangan, permasalahan yang begitu berat datang, kita akan cenderung bereaksi untuk apa? Mempersalahkan Tuhan. Dengan semua yang kita alami. Kita mencocokkan semuanya dengan kita alami. Waktu doa kita terlambat dijawab Tuhan, kita marah buat Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan lambat. Itu terus keluar karena kita tidak mengenal. Bagi anak muda mungkin sudah jalin hubungan baik-baik, tiba-tiba putus di tengah jalan. Lalu kita mulai apa? Ngambek. Siapa? Kita tidak marah online, kita marah tidak ke gereja. Lihat, itu reaksi. Itu reaksi kita. Makanya kita perlu dalam pengenalan akan Allah. Kita perlu berakar di dalam pengenalan. Alkitab bilang bahwa itu penting. Hidup yang kekal, itu penting, yaitu mereka mengenal aku. Mengenal Allah yang benar. Itu menjadi satu pengenalan akan Kristus yang perlu berakar di dalam setiap hati kita. Makanya kita lihat kembali bahwa di ayat yang tadi, Yohanes 17 ayat 3, kata mengenal yang dipakai itu adalah kata ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko itu gini, artinya mengenal karena memiliki hubungan pribadi. Kalau kata ginos itu artinya pengetahuan dari data atau fakta atau informasi yang kita kenal. Tapi kata yang dipakai di sini adalah ginosko. Kalau saya mau simpulkan bahwa ginosko itu artinya pengenalan akan Allah bukan hanya berdasarkan satu data atau fakta, melainkan pengalaman dan hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan memakai kata yang tepat untuk menggambarkan satu hubungan yang begitu dalam. Karena kata ginosko ini
mempunyai arti yang cukup dalam, pengenalan yang dalam, sama seperti pasangan suami istri. Seorang suami akan memahami istrinya. Dia yang paling tahu tanda atau tai lalat di daerah-daerah mana. Ada bagian-bagian yang tidak semua orang tahu. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu, kita percaya Dia karena kita kenal siapa Dia. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai gerejanya. Untuk apa? Mengenal Dia secara dalam. Hosea 6 ayat 3 dan 6. Kenapa kita harus mengenal Dia? Hosea 6 ayat 3 dan 6, Alkitab mengatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Alkitab bilang di ayat 3, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Satu kata yang diulang 2 kali itu artinya penting, saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Ia pasti muncul seperti fajar. Mungkin dalam kehidupan kita, kegelapan begitu menghantui kita. Banyak hal yang begitu gelap bikin sampai kita tidak bisa berpikir. Tapi Alkitab berkata begini, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia akan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Satu tanaman ketika air itu datang, sesuatu tanaman yang kering, waktu air itu datang, itu seperti surga masuk. Dan Tuhan akan datang dalam kekeringan saudara. Mengenal Dia, Dia pasti muncul. Tidak terlambat, karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Di ayat 6, dari Hosea pasal 6, Alkitab berkata begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu, perhatikan ini, Tuhan begitu serius untuk satu hal barang ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan akan Kristus itu menjadi fokus utama Tuhan bagi kita umatnya. Sekali lagi saya mau bilang, pengenalan itu menyukakan hati Tuhan. Korban cuma efek. Sekali lagi saya mau bilang, korban cuma efek kalau kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak bikin sesuatu lalu berharap yang sesuatu dari Tuhan. Tidak. Kita bertumbuh dewasa karena kita mengenal Dia. Kita memberi dengan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu esensinya. Karena Tuhan yang memberitahukan itu buat kita. Karena kita mengenal Dia, bahwa Dia akan mencukupi segala sesuatu. Dia akan tidak mengurus. Saya tidak bicara uang saja, tapi mungkin firman yang disampaikan, penguatan bagi setiap orang. Kita punya waktu untuk kita bisa berikan. Karena apa? Karena Tuhan yang punya semuanya. Itu sebabnya, Bapak Ibu semua, terus pakai waktu ini untuk terus mengenal Dia. Lewat apa? Lewat firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu, Alkitab itu bukan satu kalimat, satu kata-kata yang kosong. Tidak. Dia bukan satu tulisan-tulisan yang ditulis oleh banyak orang. Bukan. Alkitab mengatakan tadi bahwa apa? Dia merupakan pribadi. Kasih waktu, nikmati Dia, tenggelamlah dalam perenunganmu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu akan menguatkan saudara, dan itu akan membuat saudara akan semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan,
Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan hari demi hari? Atau apa yang harus saya putuskan dalam setiap pengambilan keputusan dengan Tuhan? Itu menjadi hal yang penting. Kita bukan saja sekedar tahu, tapi kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya teringat akan salah satu tokoh, salah satu murid Tuhan, yang menurut saya, dia merupakan orang yang apa adanya. Dia adalah Petrus. Kita tahu, Petrus orang yang begitu apa adanya. Petrus merupakan sosok pemimpin yang tegas, kasar, karena latar belakang budayanya membentuk dia. Dia adalah orang Galilea. Sedikit tentang Galilea. Galilea ini merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya yang selalu dianggap jijik oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang kasar, tidak sopan. Mereka hidup dengan stigma bahwa mereka tidak pantas menjadi cendekiawan. Mereka cocok hanya menjadi apa? Tentara. Itulah stigma bagi orang-orang Galilea. Tapi ingat, Yesus memulai memanggil murid-muridnya dari tempat itu. Dan kita lihat Petrus bertumbuh di situ dengan semua kebudayaan, semua aktivitas yang dia buat. Petrus selalu menjadi orang yang kalau kita lihat, dia selalu berbicara dulu, baru dia berpikir. Dia selalu aktif untuk menjawab ketika Yesus menanyakan sesuatu. Dia selalu berinisiatif untuk menjawab. Satu kali, Yesus memperingatkan mereka, semua murid-muridnya, bahwa hari ini iman mereka akan digoncangkan. Karena Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh. Tapi apa yang kita lihat? Reaksi Petrus. Petrus berkata begini dengan gagahnya. Yesus, Guru, mereka boleh tergoncang imannya. Tapi saya tidak. Kalau pakai bahasa Ambon, kalau Petrus itu orang Ambon, dia akan bilang begini. Bro, dong boleh kasih tinggal Tuhan. Tapi beta, saya akan pernah. Bahkan Petrus berkata, saya siap mati dan dipenjarakan dengan Tuhan. Tapi, apakah yang waktu Yesus menanyakan itu dan reaksi Petrus menjawab seperti itu, bagian dari apakah Petrus itu satu orang yang lagi pede begitu? Atau dia cuma berkata yang kosong? Tidak. Saya yakin bahwa Petrus pun waktu dia mengucapkan itu, dia sungguh-sungguh mengucapkannya. Dia tulus mengucapkannya. Tetapi, apa yang menjadi jawaban Petrus itu? Dan Yesus berkata kembali, Petrus, ingat, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkali aku. Iblis sudah diberi kuasa untuk mengizinkan, diberikan izin untuk menguji iman kalian. Tetapi Yesus berkata, tetapi aku sudah berdoa buat kamu, supaya imanmu jangan gugur. Itu kalimat yang begitu berarti, bahwa ternyata dalam setiap kita, Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Dia tahu benar siapa kita. Karena kita adalah ciptaan Dia. Dia tahu karakter kita, apa respon kita, reaksi kita. Dia tahu. Makanya dia bilang buat Petrus, aku sudah berdoa buat kamu, supaya imanmu jangan gugur. Hari ini kalau ada di antara saudara, Bapak Ibu kita, yang mau mundur dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami berat, ingat, Tuhan sudah berdoa buat kita, supaya apa? Iman kita jangan gugur. Dan
Kalimat yang dilanjutkan, dan jikalau kamu sudah insaf, kuatkan yang lain. Kalau kita menjadi kuat hari ini, mari ambil waktu kuatkan yang lain juga. Itu penting bagi kita untuk terus membawa nilai-nilai kerajaan Allah bagi dunia. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu siapa kita dan apa yang membuat kita jatuh. Sebab itu dia terus mendoakan kita. Dia bisa datang lewat pesan-pesan firman yang datang ke status WA saudara atau ke WhatsApp saudara secara pribadi. Atau ada hamba-hambanya yang diutus untuk saudara. Gembala-gembala komsel saudara, atau pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak rohani, teman-teman sekerja, dia bisa berbicara melalui itu semua. Bahkan mungkin di iklan, di jalan, di mana saja. Kita berkata hikmat muncul di jalan-jalan. Pertanyaannya, apakah kita mau meresponi itu semua? Itu penting buat kita, bahwa surga tidak pernah kaget waktu kita jatuh dalam dosa. Kita manusia dosa. Tapi ingat, jangan berhenti di situ. Bangkit dan kuatkan yang lain. Amin. Kita lanjut. Bahwa ketika Petrus menyangkal Yesus, bahkan Alkitab berkata, Petrus bukan saja menyangkal dia. Petrus mengutuki dia dengan berkata, tidak pernah mengenal dia. Dan ketika ayam berkokok, ingat penyesalan Petrus cukup dalam sampai dia merasa tidak layak menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Petrus mendapat satu pengalaman yang luar biasa. Tuhan izinkan setiap momen itu untuk mengenal dia. Waktu Yesus bangkit, Yesus memberi pesan kepada Maria. Katanya begini, kasih tahu kepada murid-murid dan juga Petrus, saya tunggu di Galilea. Wow, Alkitab begitu spesifik menjelaskan bahwa sampaikan kepada murid-murid dan jangan lupa kasih tahu buat Petrus bahwa saya menunggu dia di Galilea. Penerimaan, kita tahu cerita itu. Waktu Yesus sedang di tepi pantai dan murid-muridnya lagi mengelaut waktu itu. Yesus meminta lauk dari mereka. Dan mereka berkata, itu guru. Apa reaksi Petrus? Petrus meloncat ke air karena dia tahu bahwa dia telanjang. Dia malu. Itu reaksi dia. Tapi kita tahu di Galilea, Tuhan berbicara buat Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apa yang reaksi Petrus? Engkau tahu Tuhan, isi hatiku. Sampai 3 kali dan Petrus menangis. Tapi jawaban Yesus tetap sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, penerimaan itulah yang membuat Petrus semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita lihat di hari matinya, Petrus tidak lagi takut akan kematian. Waktu dia diperhadapkan dengan salib yang sama seperti Tuhan, dia berkata, saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Izinkan saya disalibkan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Itu satu bukti penghormatan kepada Allah karena pengenalan dia akan Kristus. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan selama kita mengenal dia. Yang jadi pertanyaan untuk kita renungkan, apa masalah kita yang menggoncangkan iman kita? Itu menjadi pertanyaan penting untuk kita. Karena kalau kita bilang kita menjadi gereja yang menggoncangkan dunia, maka pengenalan akan Kristus itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Sehingga apa
yang akan terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menggoncangkan iman kita. Yang kedua setelah yang pertama tadi, kita harus mengenal Kristus dengan yang benar. Yang kedua, kita sebagai jemaat harus mencerminkan Kristus bagi dunia ini. Kehidupan jemaat mula-mula merupakan bukti bahwa kekristenan punya pengaruh besar dalam sejarah dunia. Itu tercatat dengan jelas. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Di sini kita berkata ke bawah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa lihat kehidupan jemaat yang begitu manis dimulai dengan mereka bersatu. Kesatuan merupakan ciri dari apa? Cerminan Kristus. Bersatu itu penting. Dan bukan saja mereka dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini keren banget. Mereka berkorban dengan satu dan yang lain tanpa ada kecurigaan. Pengorbanan mereka ini bukan saja berbicara tentang harta, tapi dalam masa itu kekristenan menjadi satu ancaman yang serius bagi Romawi. Kita lihat bagaimana pembantaian orang-orang percaya itu dilakukan. Sejarah mencatat orang-orang yang percaya kepada Kristus diberhentikan dari pekerjaan mereka. Mereka dipenjara. Mereka dikumpulkan dalam arena untuk apa? Mati dimakan binatang buas yang kelaparan. Sejarah mencatat Kaisar Romawi Nero mengadakan pesta di taman-taman kota. Dengan hiburannya adalah penyiksaan dan pembunuhan umat yang percaya kepada Kristus. Mereka diberi makan binatang-binatang buas. Mereka disalibkan, dibakar hidup-hidup, menjadi obor di jalan-jalan. Dan itu menjadi tontonan yang menarik. Tapi disitulah orang melihat kehidupan kekristenan mereka. Betapa orang-orang Kristen ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan literatur mengatakan begini, waktu mereka ada dalam arena pembantaian, waktu mereka masuk dengan memuji Tuhan. Wow. Mereka tidak takut akan kematian. Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian. Waktu mereka berkumpul, ada yang badan kecil dan yang badan yang besar, maka orang yang badan besar akan berkata, berlomba-lomba untuk berkata begini, biarkan binatang buas ini, singa ini, datang memakan saya duluan. Karena kalau saya dimakan, tentu dia menjadi kenyang, dan dia tidak akan memakan kamu. Itu pengorbanan yang mereka lakukan. Bukan cuma harta, tapi mereka memberikan nyawanya, memberikan seluruh kehidupan mereka untuk saling
mengasihi, saling berkorban satu yang dengan yang lain. Mereka bertekun dengan sehati, Bapak Ibu, dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ingat Bapak Ibu, kalau kehidupan yang manis kita hidupi, maka kita akan disukai oleh semua orang. Artinya, orang menyukai kita itu cuma efek, itu dampak. Kita tidak perlu berusaha untuk orang menyukai kita, tidak perlu. Lakukan apa yang baik, apa yang benar. Tunjukkan kasih Kristus itu buat banyak orang. Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Tuhan mau dia kelihatan lewat hidup kita. Itu sebabnya, mari di waktu-waktu ini, kalau kita menjadi orang-orang yang disebut gereja yang menggoncangkan dunia, mari pakai ini. Pakai momen-momen, setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari berespon dengan benar, bereaksi yang benar. Supaya apa? Supaya orang mengenal Tuhan. Lewat reaksi kita, lewat semua yang kita kerjakan. Lewat semua yang kita pikirkan. Libatkan Tuhan. Pakai hidup kita untuk orang bisa melihat Tuhan. Orang bisa menikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari-hari saya bekerja di salah satu lembaga. Tapi saya mau bersaksi buat Bapak Ibu sekalian bahwa saya bekerja dulu sebelum menikah, saya menikah 2014, tapi di 2013 saya punya pergerakan dengan komunitas namanya Winner Generation. Dan kami bergerak dengan menolong orang di pulau-pulau, karena Maluku merupakan satu provinsi kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Jadi tentu saja ada banyak persoalan yang terjadi dalam provinsi ini dan menjadi kendala. Dan kami lihat waktu itu tentang pendidikan dan kesehatan. Lalu kami mencoba untuk mulai melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas mereka. Kami membentuk satu komunitas dan bergerak sampai di 2015 kami akhirnya memutuskan bahwa kami harus serius untuk mengerjakan ini. Dan karena visi itu saya dapat dari Tuhan, maka saya hari itu Tuhan bicara bahwa apa yang kamu tidak mungkin menyuruh orang mati untuk visi kamu. Jadi kamu yang harus mati untuk visi itu. Dan di 2015 saya memutuskan resign dari pekerjaan saya waktu itu. Dan saya serius untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan ini atas saya bagi orang-orang di negeri ini. Dan waktu berjalan di 2019, waktu itu kami sedang bikin kegiatan di salah satu pulau di Maluku Barat Daya, Pulau Moa, itu bagian selatan dari Maluku. Kami ke sana dan akhirnya kami melatih guru-guru di sana, dan kami membentuk akhirnya satu lembaga yang namanya Rumah Generasi. Dan hari ini saya masih tetap ada dan terus mengerjakannya sambil melakukan pelayanan-pelayanan di penjara, di mana saja anak-anak muda kami terlibat untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini bukan supaya satu hal yang saya perlu banggakan, tapi ini merupakan, saya mau bilang bahwa ini merupakan panggilan dalam setiap kita. Tuhan memanggil kita secara spesifik untuk sesuatu yang Tuhan pingin kita selesaikan. Sebab itu penting sekali untuk setiap kita memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan di lewat kehidupan kita. Karena Tuhan tidak iseng-iseng menciptakan kita. Kita ada dalam satu tempat gereja lokal, Tuhan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan lewat umatnya, lewat gereja lokal saudara. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu ada di dalam gereja lokal dan mulai cari tahu apa sih yang menjadi keinginan Tuhan lewat gereja lokal ini, supaya kita berdampak untuk kota dan negeri kita. Tentu saja dengan apa
Waktu kita mulai memahami bahwa kita sebagai gerejanya, bukan gedung, tapi kita adalah gerejanya. Dan kita menangkap apa yang menjadi tujuan maksud Tuhan lewat kita, lewat apa? Pengenalan yang benar akan Kristus. Karena waktu kita bisa mengenal Dia dengan benar dan sungguh-sungguh, maka secara tidak langsung, apa saja persoalan, apa saja yang kita hadapi, apa saja yang menjadi satu kebuntuan dalam kehidupan kita, Yesus tetap menjadi jawaban. Kita akan bereaksi benar dalam situasi-situasi yang buruk karena kita mengenal Dia. Dan lewat kita, gereja kita akan menjadi satu cerminan untuk apa? Untuk orang melihat kesatuan hati, orang melihat kebaikan, damai sejahtera, sukacita. Mereka rela berkorban, bukan saja tentang harta benda, tapi hidup mereka, waktu mereka, mereka akan kasih buat banyak orang. Dan itulah saatnya orang melihat bahwa gereja ini menggoncangkan dunia. Tuhan kiranya memberikan satu kekuatan bagi kita lewat firman Tuhan hari ini tentang penting sekali. Yang pertama kita belajar bahwa untuk menggoncangkan dunia, kita perlu mengenal akan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjadi cermin. Karena apa? Karena waktu orang melihat kita, orang melihat Yesus sempurna di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pesan terakhir buat kita semua bahwa penting sekali terus mengenal Tuhan. Dan sebelum saya mengakhiri pesan ini, saya berharap bahwa iman Bapak Ibu terus bangkit. Jangan pernah menyerah dalam situasi terburuk. Waktu kamu sedang jatuh, hari ini bangkit. Jangan mau tinggal dalam kejatuhan saudara. Bangkit. Ingat, Tuhan tahu kelemahan kita. Ketika kamu sudah insaf, Tuhan berkata, kuatkan yang lain. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Itu kekuatan bagi kami, Abah. Itu menjadi pesan penting dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami. Bahwa kami harus berespon benar dalam dunia ini. Karena kami sedang menyembah percaya kepada Kristus. Dan kami adalah orang-orang yang akan mencerminkan pribadimu bagi banyak orang. Sebab itu pakai kami, Tuhan, dalam setiap proses ini. Tuhan memberkati setiap apa yang kami hadapi. Hari ini kalau kami lemah, kami katakan kami kuat. Waktu kami jatuh, kami katakan kami bangkit. Waktu kami sakit, kami katakan kami sembuh. Karena Tuhan ada dengan kami. Terima kasih berkati umat-Mu, berkati semua jemaat Tuhan. Anak-anak muda yang mendengarkan pesan ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka. Sebab di mana saja mereka berada, mereka menjadi umat Tuhan. Menjadi representatif Tuhan bagi kota di mana mereka ada. Bagi orang-orang tetangga-tetangga di sekeliling mereka. Bagi teman-teman mereka di mana mereka berada. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan mereka. Manifestasikan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kiranya firman ini terus ada, terngiang-ngiang. Biar suara-Mu selalu yang terus didengar dalam pendengaran kami. Menuntun kami, mengarahkan kami. Lebih kuat dari suara apapun yang kami dengar. Sebab firman-Mu itu yang berkuasa, menuntun, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi yang memberkati umat Tuhan yang mendengarkan pesan ini. Biar mereka terus dikuatkan untuk berjalan dalam perjalanan iman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu lagi di pesan-pesan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.